Selamat sore kawan pajak semuanya, kembali lagi di Mojok Podcast Season 3 episode 2 kali ini. Kali ini kami berhasil menculik ketua kelas dari tim penyuluh kita untuk membahas mengenai isu yang sedang booming kali ini ya Pak ya, mengenai isu baru di sini. Saya Aldiska, telah hadir bersama kita di sini Mas Abda. Boleh perkenalan lagi mungkin Mas Abda? Mojokerto, masih ingat kan suaranya? Mojokerto, wilayah yang sangat dinamis dengan latar belakang. Ya, saya pengisi suaranya. Nama saya Abda Alif Yakfi, biasa dipanggil Abda. Saya penyuluh pajak di KPP Pratama Mojokerto. Apalagi yang mau dikenalkan? Iya, ini ketua kelas ya kan, ketua kelas kita di kita. Nah, Mas Abda, Ya. di 2022 ini kan kita punya program baru nih, namanya PPS. Nah, boleh dijelaskan sedikit mungkin PPS itu kepanjangan PPS dari itu Pekan Pemilihan Suara. Oh, bukan. Bukan pemilihan suara. Udah waktunya ini lagi ya, coblos lagi. Serius ini Mas, serius ini. PPS adalah program pengungkapan sukarela. Ini adalah program yang diluncurkan bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Mungkin Bapak Ibu, kawan pajak sudah mendengar di berita. Mungkin Mbak Diska juga pasti ya sudah paham ya, masa orang pajak nggak dengar beritanya. Iya. Jadi per 7 Oktober kemarin sudah disahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan salah satu bahannya adalah di situ diatur mengenai program pengungkapan sukarela dan berlaku mulai 1 Juni sampai dengan 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Program pengungkapan sukarela. Sukarela. Nah, ini kan di 2022 kita punya PPS. Kalau sebelumnya kita punya tax amnesty seperti itu, kan kurang lebih mengungkap gitu kan ya. Pada intinya adalah mengungkap. Beda dari PPS dengan tax amnesty, Mas Abda. Jadi kalau kita ingat-ingat kembali waktu amnesti pajak dulu kan, kalau kita dibilang benefitnya apa ikut amnesti, kalau sampai nggak ikut amnesti rugi seumur hidup kan waktu itu seperti itu. Iya. Sekarang kalau dibandingkan dengan PPS ini, apakah sama dengan amnesti? Yang jelas adalah dari bahasanya saja sudah berbeda ya. Namanya saja sudah berbeda. Pengampunan pajak sama program pengungkapan sukarela. Esensinya yang berbeda dengan amnesti pajak itu adalah yang pertama, yang paling penting ini. Misalnya Bapak dan Ibu sedang dalam proses pemeriksaan. Kalau dulu waktu ikut amnesti pemeriksaan langsung berhenti. Kalau sekarang karena Bapak dan Ibu sedang diperiksa malah nggak bisa ikut program pengungkapan sukarela. Itu bedanya yang paling utama dengan amnesti pajak yang dulu. Salah satu. Kemudian perbedaan berikutnya adalah dari sisi peserta. Nah, ini saya baru mau nanya ini. Siapa aja sih yang bisa memanfaatkan atau siapa saja yang boleh ikut di PPS ini? Yang boleh ikut di program pengungkapan sukarela ini ada 2 jenis peserta. Yang pertama adalah disebut dengan kebijakan 1. Kebijakan 1 ini pesertanya adalah mereka yang pernah ikut amnesti pajak. Oke, ini rombongan pertama. Ya, rombongan pertama. Peserta yang kedua adalah disebut dengan kebijakan 2, yakni khusus orang pribadi yang belum mengungkapkan harta untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2020. Jadi pesertanya berbeda dengan amnesti pajak dulu. Kalau amnesti pajak dulu, siapapun Anda boleh ikut. Kalau sekarang, tunggu dulu. Anda apa dulu kategorinya? Apakah Anda peserta amnesti atau apakah Anda orang pribadi? Nah, jadi masuk ke rombongan yang mana gitu kan? Bisa ikut, tinggal pakai rombongan 1 atau pakai rombongan 2. Kayak ini ya Pak ya, kloter ibadah haji gitu kan. Kamu masuk kloter 1, kloter 2. Untuk yang kloter pertama boleh diikuti oleh peserta TA gitu berarti ya. Orang pribadi dan badan. Yang kategori kedua hanya bisa diikuti oleh khusus orang pribadi saja. Khusus orang pribadi. Salah satu perbedaannya tadi itu kan esensi perbedaannya dari benefitnya itu tadi. Kalau dari segi tarif, Mas Abda? Kalau dari segi tarif tentu saja jauh berbeda ya. Kalau dulu kita ingat waktu amnesti pajak yang paling booming mungkin yang dari sektor usahawan ya. Tarifnya dulu kan yang paling ringan, cuma 2% dari total harta bersih yang akan diungkap. Tapi untuk kali ini tarifnya berbeda. Jadi ada 2 kebijakan, ada 2 jenis tarif. Yang pertama bagi kebijakan 1 bagi yang dulu pernah ikut amnesti pajak, kemudian setelah dicari-cari kembali,
ada yang kelewat nih ternyata itu kan. Ini villa saya yang di Los Angeles belum diungkap. Ketinggalan satu nih nulisnya. Itu bagaimana Mas Abda? Saya ikut yang mana ya? Jadi kalau ceritanya adalah pernah ikut amnesti dan ada harta yang kelewatan atas seluruh harta sejak tahun 83 sampai dengan 2015. Oh, timeline-nya itu ya, 83-15. Ini salah satu perbedaan PPS dengan amnesti pajak adalah di situ. Dari timeline-nya ada dua jenis timeline. Bagi Anda yang sudah pernah ikut amnesti pajak kemudian ada harta yang terlewat, nanti bisa ikut kebijakan 1 dengan tarif variasinya ada 3 macam. Oh, oke, 3 level. 6%, 8%, dan 11%. 6, 8, 11 untuk kategori 1. Kemudian untuk yang kategori 2, bagi orang pribadi untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2020, tarifnya juga 3 level. 12, 14, 18%. 6, 8, 11, 12, 14, 18. Naik kelas dia ya, naik kelas. Nah, dari timeline tadi Mas Abda, untuk yang kategori 1 yang bisa diungkapkan, kan tujuannya, subjeknya adalah peserta amnesti. Peserta amnesti, kemudian dari harta yang diperoleh sampai dengan Desember 2015 ada yang kelewat. Villa Los Angeles tadi, gitu kan. Nah, kalau yang untuk kategori 2 ini, harta perolehan tahun berapa nih? Jadi kalau kita bicara kebijakan 2, jadi khusus bagi orang pribadi yang ingin mengungkapkan hartanya untuk tahun pajak 2016 sampai dengan tahun 2020, yang menjadi objek nanti yang harus diungkapkan itu apa? Dasarnya adalah harta-harta yang belum pernah diungkapkan pada SPT tahunan 2020. Oke, bedanya di situ tadi ya. Ini kita ketemu perbedaan lagi. Jadi nanti untuk peserta kebijakan 2, orang pribadi tahun pajak 2016 sampai dengan 2020, dilihat kembali nanti di SPT tahunan 2020. Hartanya mana saja nih yang sudah masuk. Terus selama durasi 2016 sampai 2020 tadi, dicek kembali, ada nggak harta yang terlewat? Kalau memang ada, dan Anda ingin hatinya tenang, tidak dipendam sendiri, ungkapkan saja. Ungkapkan saja. Karena dengan mengungkapkan ini, membayar uang tebusan sesuai dengan harta maaf, istilahnya bukan uang tebusan lagi, PPh final. Namanya kita bilangnya PPh final. PPh final, bukan uang tebusan. Dengan membayar PPh final, dengan perkaliannya tarif dikali dengan harta bersih, maka nanti Bapak dan Ibu kawan pajak mendapatkan benefit tidak diterbitkan ketetapan pajak untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2020. Itu untuk semua kategori ya Mas? Kategori 1, kategori 2? Bukan, untuk kategori 2 saja. Kategori 2 saja. Jadi untuk orang pribadi saja kebijakan 2, apabila Anda ingin aman dari pemeriksaan pajak biar untuk lega 2016 sampai dengan 2020, ikut PPS. Ikut PPS. Nah, dari itu tadi Mas, tarif dikali harta bersih. Betul. Nah, sekarang untuk penilaian hartanya villa di Los Angeles. Baik, sekarang kita lihat dulu. Ikut yang kebijakan 1 atau kebijakan 2? Oh, cari rombongan dulu ya, cari rombongan dulu. Kalau di kebijakan 1, itu semuanya penilaiannya sudah ada dasarnya sendiri. Misalnya kalau berupa uang tunai atau kas dan setara kas, itu nanti dilihat dari nilai nominal yang tertera pada akhir tahun, yakni 31 Desember 2015. Oke. Kemudian apabila hartanya itu berupa tanah dan atau bangunan, maka nanti kita melihat NJOP. Kategori 1 ya ini, kategori 1 kita pakai NJOP. NJOP. Nanti dari NJOP tersebut kan ketahuan nilainya berapa, kalikan tarif. Kalikan tarif. Kemudian apabila itu berharga saham, maka nanti nilai yang diumumkan oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi harga yang tertera di situ, harga sahamnya berapa, itu yang nanti akan dijadikan dasar sebagai penentuan nilainya. Nilai harta bersihnya. Kemudian apabila hartanya berupa emas atau emas dan perak, logam mulia, itu nanti kita nilai acuannya adalah berdasarkan dengan pada nilai yang diumumkan oleh PT Antam. Pakai nilainya Antam. Iya, betul. Per 31 Desember. Per 31 Desember 2015. Oke. Apabila ada harta lain yang tidak ditemukan dasar penilaiannya, maka nanti Bapak dan Ibu kawan pajak harus melihat kembali. Nanti penentuan nilainya adalah harus didasarkan pada nilai dari penilaian kantor jasa penilai publik. Pakai bantuan appraisal ya. Pakai bantuan appraisal. Jadi tidak bisa ditentukan nilainya sendiri seperti waktu zaman amnesti dulu. Oke. Kemudian nanti untuk yang kebijakan 2. Nah, itu ya 1, sekarang yang kebijakan 2. Untuk kebijakan 2, di ketentuannya disebutkan nilai wajar. Nilai wajar. Betul. Jadi kalau kita bicara nilai wajar udah paham lah ya arahnya kemana. Silahkan. Nilai wajar. Nilai sewajarnya. Okay. Maksudnya wajar itu bagaimana? Misalnya saya punya rumah. Harganya itu kalau saya jual kepada Mbak Diska, uangnya saya terima dengan ikhlas, itu berarti nilainya wajar.
Pak, maksud saya Mbak. Iya. Saya punya rumah, terus saya ungkapkan di BPS, saya jual 20 juta aja deh. Ini kalau boleh ada yang mau beli 20 juta. Sepanjang ikhlas apa itu? Kira-kira ikhlas nggak Mbak Dika kalau rumahnya saya beli 20 juta di pusat kota Mojokerto? Ini dijual, ini kan sepetak taman yang di depannya doang kan? Nggak sama full sampai belakang kan? Iya. Kalau kejadian itu benar terjadi, dijual, tapi Anda tidak ikhlas, berarti nilai itu belum wajar. Jadi silakan dinilai kembali, kalau misalnya mau ikut PPS yang kebijakan 2, dinilai kembali hartanya dengan nilai yang wajar. Wajar maksudnya kalau Anda jual, Anda lepas ke orang lain, nilainya itu Anda ikhlas, lahir batin. Oke, itu ya, wajar ya, wajar. Nah, itu tadi kan contohnya adalah rumah. Kalau misalkan ini Mas Abda, ini NFT, pernah dengar itu? Non-fungible token. Nah, itu berarti boleh, istilahnya apa? Uang digital kan ya, itu sekarang harta yang dinilai, harta di digital itu berarti boleh juga dinilai sendiri dengan harga wajar. Kalau sekarang kan trennya arahnya ke situ ya, iya. Uang digital. Kalau itu dianggap sebagai aktif, ini saya belum melihat nih. Kalau standar akuntansi keuangan ini sudah mengakui atau belum ya? Sudah, ini nih, kuncinya adalah dimiliki di 2020 kan? Yang belum diungkapkan dan masih dimiliki di 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Berarti boleh ya dinilai secara wajar. Kembali lagi kalau mau tenang lahir batin, ungkapkan saja. Nah, Mas Abda, itu tadi kan ada 2 kategori atau 2 rombongan dan 2 timeline. Kategori pertama untuk mengungkapkan, ya pesertanya adalah peserta amnesti sebelumnya, mengungkapkan harta sampai dengan 31 Desember 2015. Untuk yang kategori 2 adalah 2016 sampai dengan untuk mengungkapkan harta 2016 sampai dengan 2020. Berarti bisa nggak sih kawan pajak ini misalkan ada beberapa item yang kelewatan seperti itu dan karena timelinenya masuk di 2 kategori, menjadi peserta kategori pertama, menjadi peserta kategori kedua? Kalau orang pribadi ya bisa. Oh, ada kemungkinan itu ya, dan diberi kesempatan oleh DJP untuk ikut dua-duanya. Bisa ya? Oke. Jadi nanti tinggal dipisah saja harta saja yang sudah pernah diikutkan amnesti pajak dulu sampai dengan 31 Desember 2015. Oke. Kemudian diperiksa kembali, ternyata ada yang terlewat. Ikutkan kebijakan 1. Siap. Kemudian untuk 2016 sampai dengan 2020 diperiksa kembali SPT tahunan 2020-nya. Apabila ada harta yang terlewat diungkapkan dan ikut di kebijakan 2, boleh, silakan. Oke, diberi kesempatan ya, full kira, diberi kesempatan dari ini Mas 1 Januari sampai dengan 30 Juni 30 Juni. Masih ada waktu kurang lebih 6 bulan. Sekarang sudah tanggal 20. Minus 20 hari, teman-teman, apabila ternyata kawan pajak semua ada yang kelewat itu tadi, mungkin boleh dicek kembali. Kemudian bisa akses ini ya, Instagramnya Pajak Mojokerto @pajakmojokerto. Nah, di situ ada teman-teman juga yang bisa standby melayani pertanyaan via WA ya, via WA. Sudah kami share juga khusus untuk 1 nomor WhatsApp, 2 nomor WhatsApp khusus layanan PTS. Oke. Jadi apabila mau berkonsultasi silakan cek Instagram kami. Di nomor tersebut nanti silakan dihubungi untuk tanya-tanya apabila ada yang ingin diperjelas keterangan. Nah, terakhir nih Mas Abda, tadi kan untuk siapa sudah, tarifnya berapa, cara pengungkapannya gimana? Itu kan tinggal Pak saya punya gitu laporan lisan atau gimana Pak? Jadi kalau kita ingat kembali dulu waktu pengampunan pajak, masih ingat ya dulu kita baik wajib pajak maupun kita petugas pajak disuruh jaga sampai jam 12 malam. Oh ya. Wajib pajak datang menyampaikan surat pengungkapan harta, kemudian nanti itu dianggap sudah mengikuti amnesti pajak itu ya. Tapi untuk pengampunan, untuk PPS kali ini, program pengungkapan sukarela, semuanya nanti dokumen disampaikan secara online. Oke. Dengan menggunakan e-form melalui DJP online. DJP online. Jadi kalau misalnya Anda takut terungkap, saya mau ikut PPS tapi saya takut nanti rahasia terbongkar karena dilihat oleh banyak orang masuk ke kantor pajak. Iya, ada paparazinya yang ikutan ke kantor pajak gitu. Ya. Kerjakan saja di kamar, dikunci kamarnya, akses DJP online, aktifkan fitur PPS, program pengungkapan sukarela, isi, sampaikan secara online, tidak perlu datang ke kantor pajak. Tidak perlu datang ke kantor pajak. Apabila ada yang ditanyakan, tanya lewat WA. Oke. Nah, beres kan nanti. Ya, gitu kan. Mudah bukan gitu kan? Kalau Anda butuh pendampingan, kami siap datang ke lokasi. Kalau misalnya Bapak dan Ibu membutuhkan pendampingan secara privat. Oke, satu lagi Mas Abda, ketinggalan. Misalnya itu tadi, mau diungkapkan yang ketinggalan satu adalah villa di Los Angeles gitu. Aku nggak mau ketahuan nih kalau aku punya villa di Los Angeles gitu. Data
yang kita sampaikan nanti, yang akan kawan pajak sampaikan itu terlindungi nggak tuh? Karena ini pertama ya, sudah ada jaminan sendiri dari kantor pusat kita, dari kantor pusat DJP, bahwa data ini akan dilindungi, akan terenkripsi. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, datanya akan kami sebar-sebar kemana-mana. Rahasianya akan sama seperti data SPT, data pendaftaran NPWP, semuanya kami simpan secara rahasia. Jadi tidak perlu khawatir terbongkar atau terungkap kemana-mana. Oke, jadi aman ya? Aman. Oke Mas Abdah, terima kasih atas waktunya yang singkat. Mungkin nanti kita ngerepoti lagi, nggak apa-apa ya, kalau ada teman-teman yang tanya gitu kan, mungkin kita perlu bahas lebih lanjut lagi dan mintanya Bapak Ketua Kelas gitu kan ya. Kami bisa bilang apa ya kan, menjemput Bapak Ketua Kelas lagi gitu kan. Jadi itu kawan pajak sekilas mengenai program pengungkapan sukarela di 2022 ini. Seperti yang Mas Abda bilang gitu kan, biar lega gitu kan, jangan seperti perasaan dipendam sendiri. Gimana Mas Abda? Biar tenang. Jadi ungkap saja. Baik kan kawan pajak, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Aldiska. Saya Abda. Izin undur diri.